PDIP menetapkan Pak Kalau Jokowi sebagai siap nggak capres. siap, kalau konstitusi begitu ya harus taat sama konstitusi. Artinya ya, konstitusi. artinya Bapak siap ya untuk jadi Jadi capres? kalau berani nyalon jadi kepala daerah ya harus berani ikut konstitusi. Ya. Kalau ada, justru sekarang mereka sedih karena tidak bisa pungli lagi. Kalau bisa pungli kan bisa nembak 9, justru sekarang nggak bisa lagi. Lalu Pak Jokowi namanya di berbagai lembaga survei ini paling tinggi, apa tanggapannya Pak kira-kira? Ya hebat dong, berarti kan di Jakarta berhasil beliau gitu kan. Kepercayaan rakyat tadi gini loh, bagi saya secara politik artinya rakyat Indonesia secara mayoritas masih lebih suka sama pemimpin yang jujur, yang kerja keras. Dulu kan kita khawatir demokrasi yang kita jalankan ini akan ambruk. Karena tiba-tiba orang tidak percaya pada institusi, tidak percaya pada politisi, segala macam gitu kan. Nah itu kan paling bahaya. Dalam satu negara yang paling dikhawatirkan itu apa? Bukan tidak ada senjata, bukan tidak ada makanan, atau tidak ada wilayah, tapi tidak ada kepercayaan. Nah Pak Jokowi itu contoh kasus bahwa ternyata rakyat kalau ada pejabat yang jujur kerja keras, orang masih percaya gitu loh. Berarti harapan bangsa ini jadi besar dan sejajar dengan dunia pasti ada. Ada desakan dari Gerindra. Gerindra mungkin pengennya Pak Jokowi nggak maju kali ya. Berarti sampai sekarang dari Pak dari Gerindra belum ada ini ya Pak arahan untuk Bapak untuk jadi sudah Pak Jokowi karena kan besok Arahannya jelas bahwa saya harus membuat Pak Jokowi sukses jadi gubernur DKI itu dari awal. Nggak ada ya arahan lain. Pak, masalah buang sampah sembarangan yang bakal dikurung 60 hari gimana? Ya, tapi kita yakin Jakarta ini sebenarnya semua sudah jelas. Yang tidak jelas itu kita tidak pernah menerapkan penegakan hukum. Nah kalau mau kayak Pol PP sampai 7 juta orang kan nggak lucu itu. Jadi siapapun yang ketangkap ya kita mesti adalah 1-2 kita kasih efek jerah gitu. Pak, kalau Hadirin undangan yang kami hormati, pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta, dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Insinyur Haji Triwisaksana MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Kamis 5 September 2013 adalah dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT MRT Jakarta. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta serta segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili. Yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.
karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan untuk mendengarkan jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kita ikuti bersama bahwa dalam rapat paripurna Dewan tanggal 2 September 2013 yang lalu, fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pemandangan umum terhadap kedua revisi Perda tentang PT MRT Jakarta tersebut. Dalam pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi telah menyampaikan berbagai saran, pendapat, pertanyaan kepada pihak eksekutif yang berkaitan dengan kedua revisi Perda dimaksud. Selanjutnya pada hari ini, Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Wakil Gubernur untuk menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal penting sebagai pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Sekarang marilah kita dengarkan bersama jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur. Kepada Saudara Wakil Gubernur kami persilakan. Pidato penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, saran dan komentar fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap materi kedua rancangan peraturan daerah tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat, eksekutif akan menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi yang secara substansi menyangkut kebijakan, pertanyaan, saran dan komentar yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat kerja dengan Badan Legislasi Daerah, rapat komisi dan rapat-rapat pembahasan lainnya bersama eksekutif. Mengawali penjelasan ini, izinkan eksekutif menyampaikan bahwa pada hakikatnya materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta tidak dapat dipisahkan dengan materi rancangan peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Dapat saya tambahkan, karena substansi kedua rancangan peraturan daerah ini merupakan konsekuensi teknis
dari berbagai aspek yang perlu diakomodir, maka merupakan kewajiban kita bersama untuk menyukseskan proyek MRT di Provinsi DKI Jakarta. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi, eksekutif mengelompokkan jawaban menjadi 3 bagian, yaitu yang bersifat umum, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta, yang saya awali dengan menanggapi pertanyaan yang bersifat umum. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Demokrat tentang tujuan sosial ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Dengan rasio panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang hanya 6%, maka pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat tinggi berpotensi menyebabkan jalan raya didominasi oleh kendaraan pribadi. Hal ini sejalan dengan prediksi studi dari Study on Integrated Transportation Master Plan atau SITRAM for Jabodetabek yang menyatakan pada tahun 2014 akan terjadi total grid block, yang artinya volume kendaraan di jalan raya sudah sama dengan luas jalan raya di Provinsi DKI Jakarta. Mengalihkan sebagian badan jalan untuk jalur khusus busway merupakan upaya awal mengklaim kembali hak umum atas hak pribadi di jalan raya yang ternyata belum memberikan solusi tuntas atas permasalahan yang ada, karena banyaknya persimpangan sebidang antara jalur busway dengan jalur kendaraan lainnya. Pengadaan sistem MRT utamanya memberi alternatif pada pengguna kendaraan pribadi untuk dapat beralih ke transportasi publik yang baik dan handal tanpa harus mengambil badan jalan. Apabila pembangunan dan perluasan jaringan sistem MRT dilakukan terus secara konsisten, diharapkan 1. Semakin banyak jumlah kendaraan pribadi yang beralih ke sistem MRT. 2. Ruang badan jalan dapat diperuntukkan bagi kendaraan umum berbasis jalan raya lainnya. 3. Reformasi angkutan umum jalan raya akan lebih leluasa dilakukan. 4. Terjadinya peningkatan peranan pelayanan angkutan publik dan peningkatan manfaat ekonomi dengan menurunkan biaya transportasi masyarakat secara umum. 5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja masyarakat perkotaan. 6. Berdasarkan perhitungan dengan asumsi jumlah penumpang tahap ke-1 MRT sekitar 130.000 orang per hari, menghasilkan reduksi emisi karbon sebesar 78.000 ton karbon dioksida, sehingga meningkatkan kualitas udara dan efisiensi energi perkotaan secara umum. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, dapat saya tambahkan, dalam RT/RW 2030, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembangunan berorientasi transit, yaitu pengembangan kawasan transit sekitar stasiun MRT. Kebijakan yang memberi peluang terhadap peremajaan kota di sepanjang jalur MRT Jakarta berdampak positif terhadap 1. Peningkatan fasilitas publik, taman publik di kawasan transit. 2. Perbaikan iklim mikro secara lebih baik. 3. Peningkatan fasilitas bagi pejalan kaki dalam kawasan transit. 4. Memungkinkan masyarakat dalam jarak radius pejalan kaki dapat mengakses stasiun MRT dengan nyaman dan aman hanya dengan berjalan kaki. 5. Pembangunan intensif di seputar kawasan transit akan memberikan dampak pendapatan pajak properti yang signifikan tanpa harus membebani lalu lintas jalan raya. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Golongan Karya, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang ruang bawah tanah, saya jelaskan sebagai berikut. Penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang ruang bawah tanah dilakukan karena belum ada payung hukum tentang ruang bawah tanah.
Sambil menunggu terbitnya peraturan yang lebih tinggi yang sedang diproses oleh kementerian terkait, peraturan gubernur tersebut merupakan acuan untuk mengisi kekosongan hukum di lapangan. Dapat saya tambahkan, pembangunan proyek MRT dilaksanakan mengacu kepada peraturan gubernur nomor 27 tahun 2011 tentang penguasaan perencanaan atau peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum jalur Mass Rapid Transit Corridor Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia yang seluruhnya berada pada daerah milik jalan. Mengenai peran strategis JICA dapat dijelaskan bahwa jika sebagai pemberi pinjaman lunak two-step loan adalah solusi yang terjangkau dengan kondisi perekonomian yang juga memberikan kesempatan untuk peningkatan kapasitas SDM dan ahli teknologi. Mengingat pemerintah Jepang melalui JICA berpengalaman mengimplementasikan proyek serupa di berbagai negara lain. Hal ini menjadi nilai tambah dari kerjasama ini. Pada bagian berikut saya akan menjawab pemandangan umum fraksi yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Gerindra mengenai latar belakang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta, saya jelaskan sebagai berikut. Perubahan terhadap ketentuan peraturan daerah ini hanya berkenaan dengan ketentuan pasal 6 mengenai perubahan modal dasar karena adanya perubahan nilai besaran proyek. Semua pasal dalam rancangan peraturan daerah ini tidak berubah karena merupakan dasar dari keberadaan program MRT dan korporasi MRT Jakarta. Dapat saya tambahkan, ketentuan pasal-pasal mengenai keberadaan MRT, khususnya pasal 5 ayat 6 beserta penjelasannya secara eksplisit menyatakan bahwa PT MRT Jakarta diberi hak konsesi termasuk pemanfaatan ruang bawah tanah dan hak mengelola serta mengembangkan ruang bawah dan atas tanah. Selanjutnya saya akan menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Gerindra mengenai latar belakang dilakukannya perubahan atas peraturan daerah ini, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Perubahan diusulkan sehubungan dengan adanya penambahan volume pekerjaan, yaitu direncanakannya pemindahan titik peralihan dari jalur layang elevated ke bawah tanah underground yang awalnya direncanakan berlokasi di depan pintu 1 Istora Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, dipindah ke Jalan Sisingamangaraja dengan pertimbangan untuk mempertahankan estetika kota dan keserasian bangunan pada kawasan tersebut. Pemasangan wayframe pembalik arah scissor crossing untuk fasilitas langsir rangkaian kereta yang semula direncanakan berlokasi di sekitar stasiun Duku Atas dipindah ke sebelah utara Bundaran Hotel Indonesia dengan pertimbangan kendala teknis, yaitu keberadaan banjir kanal barat dan gangguan terhadap lalu lintas kendaraan Jalan Muhammad Husni Tamrin pada saat pelaksanaan konstruksi. Penambahan satu stasiun bawah tanah dan fasilitasnya di Jalan Muhammad Husni Tamrin, tepatnya di sebelah utara Bundaran HI, dengan pertimbangan operasi langsir kereta dan integrasi moda angkutan antara MRT dan busway koridor 1. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, penambahan volume pekerjaan ini berdampak pada peningkatan biaya proyek secara signifikan. Dapat saya tambahkan, kemajuan pelaksanaan proyek MRT Jakarta sudah memasuki fase yang jelas dengan ditandatanganinya kontrak konstruksi 3 paket pekerjaan underground pada tanggal 11 Juni 2013, yaitu ruas Senayan sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Dengan ditandatanganinya kontrak pembangunan fisik tersebut, tidak ada lagi keraguan atas status proyek MRT karena semua pihak terkait dituntut memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan pendekatan pelelangan yang dilakukan dengan cara design and build atau rancang bangun.
Oleh karena itu pada 6 bulan pertama kontraktor melaksanakan detail engineering design sehingga groundbreaking baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2013. Menjawab pertanyaan fraksi Hanura Damai Sejahtera dan fraksi Partai Gerindra tentang upaya untuk tidak terjadi penyalahgunaan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Agar tidak terjadi peluang penyalahgunaan keuangan dalam pengelolaan keuangan di PT MRT Jakarta, akan dilaksanakan code of conduct serta proses audit oleh akuntan publik dan BPKP. Selain itu, terhadap pengelolaan keuangan yang bersumber dari pinjaman luar negeri berlaku mekanisme pembayaran yang diatur oleh pemberi pinjaman. Uang langsung ditransfer ke rekening pihak kontraktor setelah dokumen tagihan memenuhi ketentuan yang berlaku. Agar proyek dapat beroperasi sesuai jadwal, akan dilakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi tepat waktu serta pelaksanaan kesiapan PT MRT Jakarta dalam mengoperasikan proyek MRT. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Golongan Karya, dan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai anggaran PT MRT Jakarta dapat saya jelaskan sebagai berikut. Anggaran pembangunan proyek MRT berbasis pinjaman yang seluruhnya berjumlah 14,185 triliun rupiah. Anggaran tersebut diteruskan kepada PT MRT sebagai penyertaan modal pemerintah dan sebesar 1,191 triliun rupiah yang diterus pinjamkan ke MRT yang digunakan untuk pembiayaan bagi pembangunan depo dan pengadaan rolling stock. MRT periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 yang terdiri dari subsidi operasional 6 tahun, subsidi cadangan penjadwalan penggantian aset 8 tahun, kebutuhan dana kontan selama 8 tahun awal operasional mulai tahun 2018 dengan asumsi tahun ke-7 sudah break even point. Dengan demikian jumlah anggaran PMP kepada PT MRT Jakarta seluruhnya menjadi 14,659 triliun rupiah. Selanjutnya menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya mengenai naskah perjanjian penerusan hibah atau NPPH dapat saya jelaskan sebagai berikut. NPPH merupakan perjanjian penetapan alokasi anggaran yang akan diterima sebagai hibah dan anggaran tersebut tidak berkurang apabila tidak digunakan. Dapat saya tambahkan, NPPH sebagai perjanjian penyediaan dana oleh pemerintah sejak tahun 2009 sudah efektif sebagai mekanisme penyaluran anggaran hibah ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk pengaturan penarikan anggarannya. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai perbedaan anggaran yang tercantum dalam keputusan Gubernur nomor 703 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT MRT Jakarta sebesar 3,789 triliun rupiah, sedangkan dalam rancangan peraturan daerah ini hanya 1,832 triliun rupiah. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Semula direncanakan penandatanganan kontrak pembangunan proyek MRT dapat terlaksana pada akhir tahun anggaran 2012, sehingga diharapkan realisasi penagihan pembayaran kontrak oleh kontraktor terjadi sejak awal tahun anggaran 2013. Karena pelaksanaan penandatanganan kontrak baru terlaksana pada tanggal 11 Juni 2013 yang tercantum dalam Raperda hanya penarikan anggaran oleh kontraktor untuk uang muka kerja. Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Sekali lagi, saya bersama jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian saudara ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota dewan terhadap penjelasan yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kota Jakarta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 September 2013. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo, ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Gubernur yang telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap kedua revisi perda dimaksud. Selanjutnya, jawaban Gubernur tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pembahasan Dewan, baik dalam rapat kerja Badan Legislasi Daerah bersama komisi-komisi terkait dan juga dengan eksekutif, serta dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini. Dan atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya